Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini senang sekali kita bisa bersama-sama ibadah online. Mari kita mau memulai ibadah hari ini. Lesetiwi mengajak kita untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, Cece lihat dari sini, kelihatannya kalian sudah mau ibadah ya. Kalau gitu Cece mau cross check lebih dulu. Pertama, kalian sudah sarapan belum? Wah, belum ada suaranya ini. Cece mau tanya sekali lagi. Kalian sudah pada sarapan belum? Nah, ini lebih ada suaranya. Kalau sudah sarapan, kira-kira adik-adik sudah duduk di kursi belum? Oh iya, walaupun Cece gak lihat kalian sekarang, tapi Cece percaya ya, kalian sudah duduk di kursi yang manis. Nah, sudah duduk di kursi, sudah sarapan, berarti adik-adik sudah siap beribadah ya. Oke, kalau kalian sudah siap beribadah, Cece mau mengajak kalian untuk berdoa. Sikap berdoa bagaimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami beribadah sekali lagi. Berkati kami agar dapat menjalankan ibadah dari awal hingga akhir dengan baik. Beri kami hati agar bisa memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap buat memuji nama Tuhan tidak? Siap dong, karena Cece di sini juga udah siap. Nah, kita mau memujikan lagu Allahku Besar. Cece mau undang kalian semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini sama-sama sambil pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita ulang lagunya sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, yeay. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar ya kalau misalnya Tuhan itu besar, hebat, dan luar biasa. Dari segala kehebatannya Tuhan tadi, Tuhan kita itu juga maha pengasih dan pengampun loh. Karena Tuhan kita itu maha pengasih, makanya Dia tuh mau menghapus segala dosa kita, mengampuni semua dosa kita. Nah kalau misalnya Tuhan aja mau mengampuni dosa kita, apalagi kita harus mengampuni kesalahan orang lain juga. Karena itu Cece mau ngajak kalian untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mengasihi dan Mengampuni Lebih Sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Shalom anak-anak, saatnya kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, tolong kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, dan kami mau diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, coba sekarang anak-anak tebak ya, ini gambar apa ya? Ayo, apa ada yang tahu? Coba dipikir-pikir dulu. Gambar apa ya? Oh, minta clue. Oke, jadi clue-nya ini dipakai untuk orang yang sakit atau orang yang tidak bisa berjalan atau orang yang sedang membutuhkan perawatan. Nah, apa ya? Sudah tahu? Ya, ada yang betul menjawab. Ini adalah tilam. Ya, atau biasa yang dipakai untuk orang-orang yang misalnya pingsan ya, atau terluka atau tidak bisa jalan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan satu cerita di dalam Alkitab di mana ada orang yang membawa tilam ini untuk menolong temannya. Nah, gimana ya ceritanya ya? Anak-anak ingat suatu kali Tuhan Yesus pergi ke kota Galilea. Nah, di daerah Galilea itu Tuhan Yesus bertemu dengan banyak sekali orang ya. Mereka ingin mendengar pengajaran tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada juga beberapa orang sakit yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, waktu itu karena banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, maka saat Tuhan Yesus berada di satu rumah itu sampai penuh sesak dengan banyak orang. Orang-orang semua berhimpit-himpitan ya, berdesak-desakan ya, karena semuanya kepingin ketemu Tuhan Yesus. Nah, ada 4 orang yang memiliki 1 orang teman yang kondisinya lumpuh anak-anak. Dia sudah sakit bertahun-tahun lamanya. Kalian bisa bayangkan ya kalau orang lumpuh ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja, dia terbatasi karena badannya tidak bisa digerakkan. Mungkin juga dia sering sedih ya anak-anak ya, sering juga merasa bosan. Terus kemudian kalau waktu dia membutuhkan sesuatu, tapi waktu itu tidak ada orang lain, wah bingung ya. Gimana ya kalau mau buang air kecil atau buang air besar?
Atau gimana ya kalau dia sedang haus? Wah, pasti gak enak sekali ya anak-anak ya. Nah, orang ini juga ingin disembuhkan anak-anak. Maka 4 orang temannya ini mereka putar otak ya. Gimana caranya supaya temannya ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga dia bisa disembuhkan. Maka kemudian ada yang punya ide, aku punya ide. Ayo kita gotong teman kita ini dengan tilam ini dan kita bawa ke atas rumah. Anak-anak menarik loh. Rumah orang Yahudi pada waktu itu bentuknya itu seperti persegi anak-anak. Jadi bukan seperti segitiga ya atapnya ya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan atapnya itu segitiga seperti ini ya. Nah kalau di Yahudi sana mereka rumahnya datar anak-anak. Jadi atapnya itu bisa dinaiki. Ada tangga dari lantai 1 bisa langsung ke atap rumah itu. Nah jadi mereka akhirnya membawa tilam itu, menaikkan temannya ke atas tilam itu dan menggotong temannya untuk ke atap rumah itu. Wah ini juga bukan pekerjaan yang mudah loh anak-anak. Bayangkan bawa tilamnya itu harus kerjasama baik-baik. Soalnya itu kan tangganya miring ya. Kalau bawanya gak hati-hati, waktu naik miring itu nanti temennya kan bisa jatuh, ya kan? Jadi mereka harus bekerja sama membawa tilam itu supaya temennya itu gak jatuh waktu dibawa menaikin tangga. Setelah mereka sampai di atap, waktu itu Tuhan Yesus ya di tengah-tengah kerumunan orang itu mungkin bingung ya, loh kok ini ada suara dok 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 itu suara apa ya? Terus kemudian dari atas kepalanya Tuhan Yesus itu dia lihat ada serpihan-serpihan benda yang jatuh ya. Karena kan atapnya dijebol anak-anak. Bayangkan ya atapnya dijebol. Wah itu kan ada debu-debunya, ada batu-batunya mungkin ya jatuh dari atas. Wah orang-orang bingung loh, ini apa ini ya? Apa ini? Kok tiba-tiba ada benda-benda yang jatuh ini, debu-debu jatuh. Nah lalu waktu mereka lihat di atas atap itu ada orang dan kemudian pelan-pelan tilam itu diturunkan. Nah orang-orang itu baru tahu, oh ada orang sakit yang dibawa turun dari atap. Waktu Tuhan Yesus melihat iman dari orang-orang ini, Tuhan Yesus tahu mereka punya iman yang besar. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan apapun penyakit yang dialami oleh orang-orang. Nah, termasuk juga kelumpuhan yang dialami oleh teman mereka. Waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, Tuhan Yesus berkata, "Saudara, dosamu diampuni." Nah, waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, di dalam ruangan itu juga ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam yang juga mendengar anak-anak. Dan mereka tuh sangat tidak senang. Mereka berpikir, siapa Yesus? Kok dia berani-beraninya mengatakan dosamu diampuni? Yang mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Ini kok manusia bisa-bisanya berkata dosamu diampuni. Wah, Yesus ini dia mengaku-ngaku sebagai Allah. Tidak benar ini. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Farisi dan para imam itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, manakah yang lebih mudah? Mengatakan sembuhlah, berjalanlah dan angkatlah tilammu. Tetapi karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mengampuni dosa itu. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka seketika itu juga anak-anak, orang yang tadinya lumpuh itu, dia kemudian bisa berjalan. Lalu dia membawa tilamnya dan keluar dari rumah itu. Dia keluar dengan hati yang sangat senang dan dia memuliakan Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa.
Mereka takjub dan heran, siapa Yesus ini sebenarnya? Dia tidak hanya bisa menyembuhkan orang itu, tetapi dia juga bisa mengampuni dosanya. Nah anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang sejati. Dia tidak hanya datang ke dunia ini untuk menunjukkan mujizat dan kuasanya bahwa dia adalah Allah, tetapi dia datang ke dunia ini supaya kita manusia yang berdosa bisa dibebaskan dari hukuman dosa. Oleh karena itu, tidak hanya orang yang lumpuh itu saja yang diampuni dosanya. Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Dia rela digantung di kayu salib, disalibkan, meninggal di atas kayu salib, supaya kita yang percaya kepadanya bisa diselamatkan, supaya kita diampuni dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, beriman seperti keempat orang dan juga temannya yang sakit lumpuh itu tadi. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menebus kita semua, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Apakah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah anak-anak mau dosa-dosanya diampuni? Ya, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau minta ampun untuk semua dosa-dosa yang kalian lakukan, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan dari Tuhan. Nah, sebelumnya Lesti mau mengajak anak-anak untuk bersama-sama menghafalkan firman Tuhan ya. Kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 5 ayat 24a. Ya, Lesti akan bacakan untuk kita semua. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, kita hafalkan sama-sama ya, buka Alkitabnya. Lukas pasal 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan sanggup menyembuhkan semua penyakit dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa kami. Kami percaya kami adalah anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan jadikan kami anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lesti mengundang kita untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Cece mengajak kalian semua untuk beribadah secara onsite agar kita bisa beribadah bersama dengan lause-lause dan teman-teman. Lalu jangan lupa share ibadah hari ini kepada saudara atau teman kalian yang belum beribadah supaya mereka juga merasa terberkati. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.